Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rotasi. Nah, sifat dari rotasi itu sendiri yaitu yang pertama berlawanan dengan jarum jam dan yang kedua yaitu sama besar. Nah, Ibu di sini memisalkan memiliki sebuah titik yaitu 7,3. Ketika kita rotasikan di sini perintahnya kita rotasikan pada 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat dirotasikannya, letaknya akan berada di sebelah kiri atas. Ketika diperintahkan rotasikan pada 180 derajat, maka letaknya ada di sebelah kiri bagian bawah. Nah, ini 90 derajat dari kuadran 1 yaitu ada di sini 90 derajatnya, ya kan? Nah, kalau dirotasikan sebanyak 180 derajat, maka ia akan ada di kuadran 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini ketika dirotasikan dengan 90 derajat, kita lihat di sini ada titik 7,3. Nah, 7,3 ini ya bisa kita misalkan dengan A, B. Oke. Perhatikan, kemudian dirotasikannya 90 derajat. Nah, kita lihat perubahannya. Kenapa, Bu? Ada di sini misalnya ya. Oke, kita perhatikan kenapa di sini tempatnya. Ketika dirotasikan ke 90 derajat, kok bisa di sini, Bu? Oke, kita akan perhatikan di sini rumusnya yaitu A, B. Ketika dirotasikan 90 derajat, maka bentuknya menjadi min B, A. Oke, kita lihat min B, A. Nah, atau Ibu misalkan di sini kita ganti aja ya. Biar nggak pusing, di sini Ibu akan ganti pemisalannya itu dengan menggunakan XY ya. Biar karena kalian terbiasa menggunakan XY ya, Ibu akan ganti dengan pemisalan X dan Y. Nah, di sini ada X, Y, kita akan rotasikan 90 derajat. Maka bentuknya kita balik. Y-nya pindah ke depan, min Y jadi negatif, dan X-nya berada di belakang. Nah, kita perhatikan yang ini. Ini kan X, dan ini adalah Y. X, Y. Nah, ketika dirotasikan 90 derajat, pindah Y-nya ke depan. Lihat yang ini rumusnya. Negatif Y, ini Y-nya berubah jadi negatif, simpan di depan. Negatif 3, nah ini X-nya tidak berubah tanda, tapi dia pindah ke belakang. Ini tidak berubah tanda, langsung pindah ada di belakang, di sini negatif 3,7. Oke. Maka menghasilkan posisinya yaitu ini. A aksennya negatif 3,7. Nah, ini adalah bentuk dari rotasi 90 derajat. Kalau misalnya kita lihat ya, kita perhatikan di sini arahnya, lihat berapa nih, 1, 2, 3 ya kan? Nah, 3, nah kesininya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, yang ini kan arahnya 3 nih. Karena dirotasikannya 90 derajat, berarti bentuknya jadi seperti ini. 1, 2, 3. Oke. 3-nya jadi di sini. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kira-kira kalau Ibu rotasikan kembali di sini, kalian bisa tebak nggak posisinya di mana? Ketika di sini Ibu punya negatif 3,7 ya. Ini kan hasil akhirnya negatif 3,7 nih. Oke.
Ibu minta rotasikan 90 derajat, dirotasikan lagi dari titik yang ini. Kira-kira posisinya di mana? Kita masih menggunakan yang ini nggak, Bu? Masih. Sekarang ini berubah, ini X dan ini Y, oke? Nah, ini X dan ini Y. Syaratnya berubah. Yang depan, ya kan? Ini pindah jadi yang ini, ya kan? Nih, X yang depan pindah ke belakang, ya kan? Nah, oke. Yang depan ini pindah ke paling belakang tanpa berubah tanda. Sedangkan yang belakang, ya, si 7 ini pindah ke depan, ia berubah tanda. Jadi negatif 7,3. Kita bikin titik negatif 7,3 di sini. Ini negatif 7, ya kan? Dan ini negatif 3. Berarti posisinya kalau kita tarik garis, ya. Oke, kita bikin titik putus-putus nih. Ketemu. Nah, ketemu di sini. Oke, ada titiknya di sini. Oke. Nah, ini adalah titiknya aksen juga, ya. Negatif 7, koma negatif 3. Bu, mau dirotasikan lagi, Bu. Dari hasil negatif 7, negatif 3, saya mau rotasikan lagi, Bu. Oke, kita rotasikan lagi. Ini negatif 7, negatif 3. Dirotasikan lagi 90 derajat. Berarti berapa, Bu? Ingat ya, di sini kita lihat di sini. Nah, X-nya yang paling depan tidak berubah tanda, pindah ke belakang. Oke, kita sepakati yang paling depan ini pindah ke belakang tanpa berubah tanda, negatif 7. Yang belakang, ini kan, nih, ini yang belakang pindah tanda ke paling depan, tapi tandanya berubah. Karena di sini dia tandanya negatif, maka kalau berubah tanda, dia berubah menjadi positif. Ingat ya, 3, negatif 7 berarti ada di kuadran 4, ya kan? Nah, 3, negatif 7, kita lihat lagi ke sini. 3, X-nya 3. Nah, koma ini 7 ya, negatif 7-nya di sini berarti dari sini. Oke. Nah, kurang lebih titiknya ada di sini. Negatif 3,7. Nah, ini adalah contoh daripada rotasi. Kalau bentuknya titik, ya hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya Ibu bisa nggak? Ibu ini misalkan ini ditarik garis nih, bentuknya menjadi persegi panjang. Ini bisa aja kan jadi persegi panjang, bentuknya sama aja, akan seperti ini. Ini bentuknya rotasi 90 derajat. Kalau Bu, misalnya dari sini saya rotasikan langsung 180 derajat, berarti hasilnya di sini. Ya, 90 tambah 90 maka menghasilkan 180 derajat. Kalau di sini berarti rotasikan 270 derajat, 90 tambah 90 tambah 90. Berarti hasil kuadran 4 ini yaitu rotasi sebanyak 270 derajat, maaf. Nah, ini yang kita bahas contoh mengenai rotasi. Selanjutnya kita lihat yang ini. Di sini ada contoh garis, ya. Caranya sama saja. Yang ini kayak tadi ya, 4,5, ya kan? Tadi kan syarat rotasi itu X, Y. Kalau dirotasikan 90 derajat, ini 90 ya, maka hasilnya menjadi min Y, X. Maka kalau Ibu punya tanda di sini, titik B-nya kan tadi 4,5 nih. Kalau yang A tadi kita udah cari ya. Nah, di sini ternyata 4,5. Kita lihat di sini Y-nya kan berapa nih dari sini? Y-nya 5, Bu. Di sini rumusnya pindahkan Y-nya, asalnya di belakang, dia pindah di depan dan berubah tanda. Berarti ini pindah di depan dan berubah tanda, karena positif berubah tanda jadi negatif. Sedangkan untuk 4-nya, 4 ini kan X. X ini pindah ke belakang, ya kan? Ini X-nya pindah ke belakang, tapi tandanya tetap. Ini juga X-nya pindah ke belakang, tapi tandanya tetap.
Nah, maka menghasilkan negatif 5,4. Kita cari negatif 5,4. X-nya negatif 5, Y-nya adalah 4. Maka titiknya ini. Jadi, rotasi dari B-nya ada di sini, B aksennya. Untuk A, kita udah cari kan tadi, kalau 7,3 dirotasikan menjadi negatif 3,7. Ketika kita tarik garis AB, maka garis A aksen dan B aksennya menghasilkan seperti ini. Ini adalah contoh rotasi pada garis ya. Syaratnya atau sifatnya masih sama, yaitu berlawanan jarum jam dan sama besar. Nah, yang ini tadi kan kalau yang namanya titik tuh hanya satu ya titiknya. Kalau garis, yang garisnya tadi ada garis itu ada titik A dan B, jadi ada 2 titik. Nah, sekarang untuk yang namanya bidang, kebetulan ini bidangnya adalah segitiga, maka terdiri dari 3 titik. Kita langsung contohkan aja yang C-nya ya. Karena C-nya di sini kita lihat C-nya yang ini nih, yang ini ya, yang ini adalah C-nya, titik C itu 3,2 dirotasikan 90 derajat. Ingat nggak caranya gimana? Oke, X, Y-nya pindah ke depan, ini kan Y-nya. Y pindah ke depan dan berubah tanda, jadi negatif 2, X-nya yang ini pindah ke belakang tapi tidak berubah tanda, ini ke sini, berubah tanda. Oke, maka menghasilkan negatif 2,3 C-nya. Oke, kita pindahkan, maka hasilnya ini. Nah, kita sambungkan semua titiknya. Ini kan dari tadi garis yang ini. Nah, titik C-nya hasilnya ini. Kita tarik-tarik dari semua garis, kita sambungkan membentuk sebuah bidang datar yaitu segitiga. Nah, ini hasil rotasi dari bentuk segitiga yang ini ke sini. Jadi, caranya satu-satu titiknya kita rotasikan, yaitu untuk rotasi sendiri tadi rumusnya apa? X, Y sama dengan jadi negatif Y, X. Oke, ini kalau dirotasikan ke 90 derajat berarti jadinya di sini ya. Sedangkan untuk dirotasikan maaf, kita ganti di sini. Nah, ini untuk 90 derajat kalau ada di kuadran 1 dirotasikan 90 derajat, maka ada di kuadran 2. Dirotasikan lagi 90 derajat berarti di kuadran 3. Rotasikan lagi 90 derajat berarti ada di kuadran 4. Nah, jadi kalau 90 di sini, 180, jadi di sini 270 di sini. Jadi tambah 90, 90, 90. Nah, ini yang kita bahas mengenai rotasi ya. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe ya.